Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Putri Nisa Ragi, saya berasal dari UT Medan dan nomor mahasiswa saya itu 501573329. Nah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari diskusi 10. Di situ ada dua pertanyaan. Yang pertama itu silakan disampaikan kesan, kendala, dan juga saran perbaikan untuk implementasi pembelajaran kelompok. Dan yang kedua, lakukan analisa komparasi struktur kurikulum pendidikan dasar antar negara Indonesia dan di sekolah Anda secara khusus dengan beberapa negara maju. Baik, di sini akan saya bacakan jawabannya setelah saya ketikkan. Kesan saya terhadap penerapan pembelajaran kelompok atau kolaborasi di tingkat sekolah dasar adalah bahwa metode ini sangat potensial untuk mengembangkan keterampilan sosial, kemampuan komunikasi, dan pemecahan masalah pada peserta didik. Saat kelompok dirancang dengan peran yang jelas dan tugas yang bermakna, siswa menjadi lebih aktif, saling belajar, dan termotivasi untuk menyelesaikan tugas bersama. Pembelajaran kolaboratif juga memberi ruang bagi guru untuk mengamati dinamika sosial siswa, menilai keterampilan proses, dan menumbuhkan sikap gotong royong relevan dengan karakter pelajar Pancasila yang sebagaimana ditekankan dalam kerangka kurikulum nasional. Namun, potensi ini hanya dapat terwujud apabila guru menguasai strategi fasilitasi dan dukungan sekolah memadai. Dalam rujukan modul MPDR 5302 menjelaskan pentingnya pendekatan kontekstual dan pengembangan kompetensi sosial dalam pembelajaran dasar. Dalam praktiknya, terdapat beberapa kendala signifikan yang sering muncul. Yang pertama, manajemen kelas dan pembagian waktu menjadi tantangan utama. Guru menjadi kesulitan mengatur aktivitas kelompok sehingga semua anggota benar-benar berpartisipasi dan tujuan pembelajaran tercapai. Dan yang kedua, ketidakmerataan kontribusi antar siswa. Ada yang dominan dan ada juga yang pasif. Menyulitkan penilaian yang adil jika tidak ada rubrik dan mekanisme penilaian individu yang jelas. Yang ketiga, keterbatasan fasilitas seperti ruang kelas yang sempit, ketersediaan sumber belajar atau perangkat digital membatasi ragam aktivitas kolaboratif yang dapat dilakukan. Keempat, kesiapan guru bervariasi. Tidak semua guru mendapatkan pelatihan memadai untuk mendesain tugas kolaboratif, memfasilitasi diskusi, atau memitigasi konflik dalam kelompok. Kondisi-kondisi ini sering ditemui dalam studi implementasi pembelajaran tematik dan kolaboratif di sekolah dasar Indonesia. Berdasarkan kendala tersebut, saran perbaikan yang saya ajukan bersifat praktis dan dapat segera diimplementasikan. Pertama, setiap guru perlu membiasakan menggunakan desain tugas terstruktur seperti teknik jisau, peran terdefinisikan, dan lembar kerja kelompok yang memuat indikator kontribusi individu sehingga penilaian menjadi transparan. Kedua, sekolah harus menyediakan rubrik penilaian yang menggabungkan self-assessment dan peer assessment, dan penilaian guru untuk mengukur proses dan produk. Ketiga, adakan pelatihan micro-teaching khusus fasilitasi kelompok serta forum tukar praktik antar guru agar praktik baik cepat menyebar. Dan yang keempat, optimalkan penggunaan ruang kelas secara kreatif. Dan apabila memungkinkan, manfaatkan sumber daya komunitas untuk mendukung kegiatan proyek kolaboratif. Dan yang kelima, integrasikan pengguna teknologi sederhana seperti dokumen bersama, kuis interaktif untuk mencatat kontribusi atau memantau progres kelompok. Nah, dengan langkah-langkah ini akan meningkatkan kualitas pembelajaran kolaboratif sekaligus mengurangi beban manajerial guru. Nah, berpindah dari analisa komparatif, struktur kurikulum pendidikan dasar. Modul MPDR 5302 menekankan bahwa analisis kooperatif harus memperhatikan tingkat sentralisasi kebijakan, peran guru, pendekatan pembelajaran, serta sistem asesmen. Secara umum, kurikulum Indonesia khususnya implementasi K13 dan arah kebijakan kurikulum merdeka memiliki dua karakter yang penting, penekanan pada pembelajaran tematik terpadu pada K13 untuk SD dan pergeseran menuju fleksibilitas berbasis capaian pembelajaran pada kurikulum merdeka yang memberikan ruang lebih besar bagi satuan pendidikan untuk mengadaptasi konten sesuai konteks lokal. MPDR 5302 menggarisbawahi bahwa perbedaan antar kebijakan di tingkat pusat dan praktik di sekolah sangat dipengaruhi kapasitas guru, sumber daya, dan otonomi di sekolah.
Jika dibandingkan dengan negara-negara maju seperti Finlandia dan Singapura yang sering dijadikan rujukan dalam studi kooperatif, terdapat perbedaan struktural dan kultural yang nyata. Finlandia menonjolkan otonomi tinggi bagi sekolah dan guru, penekanan pada kesejahteraan siswa, serta kurikulum yang bersifat kerangka dan lintas disiplin sehingga guru memiliki kebebasan profesional yang besar dalam merancang pembelajaran. Penelitian ini perbandingannya menunjukkan bahwa fleksibilitas dan profesionalisme guru menjadi kunci keberhasilan sistem Finlandia. Sebaliknya, jika kita melihat Singapura menampilkan struktur kurikulum yang lebih terstandar dan terpusat pada fokus kuatnya pada literasi dan numerasi, serta sistem dukungan intensif bagi guru melalui pelatihan dan program mentoring. Hasilnya, sistemnya sangat terkoordinasi dan berorientasi pada pencapaian kompetensi inti. Studi-studi perbandingan antara Indonesia dengan Finlandia maupun Singapura menyoroti pentingnya keseimbangan antara otonomi profesional, guru, dan dukungan sistematik. Misalnya, pelatihan sumber daya, kebijakan asesmen untuk mencapai kualitas yang lebih tinggi. Nah, menempatkan perbandingan ini pada konteks SD tempat saya mengajar, yaitu SD Negeri 106865 Benar Pama, beberapa temuan praktis yang muncul selama penerapan kurikulum K13. Sekolah ini umumnya menerapkan pembelajaran tematik dengan menggunakan buku tema dan RPP terstruktur, sehingga pembelajaran bersifat terintegrasi tetapi masih sangat bergantung pada buku teks. Integrasi antar mata pelajaran yang kadang kurang optimal karena kegiatan masih berpusat pada penyelesaian tugas buku. Seiring peralihan ke kurikulum merdeka, sekolah memperoleh fleksibilitas lebih untuk menyusun modul ajar berbasis capaian pembelajaran dan pelaksanaan proyek yang relevan dengan konteks lokal. Misalnya, kegiatan lingkungan dan budaya setempat. Namun, ada pun tantangan nyata di sekolah tempat saya mengajar, sama dengan yang dihadapi banyak di sekolah negeri lainnya. Variasi kompetensi guru dan dalam menyusun dan menilai pembelajaran berdiferensiasi, keterbatasan fasilitas untuk aktivitas kolaboratif, serta beban administrasi yang mengurangi waktu guru untuk perencanaan kreatif. Dengan dukungan penguatan kapasitas guru dan peningkatan sumber daya, sekolah memiliki peluang untuk menggabungkan praktik terbaik seperti otonomi profesional ala Finlandia dalam batas konteks nasional dan dukungan sistematik ala Singapura agar implementasi pembelajaran kolaboratif dan kurikulum yang adaptif berhasil. Baiklah, adapun rangkuman yang telah saya singkat yang dapat kita tempel ke forum, pembelajaran kelompok sangat efektif untuk mengembangkan keterampilan sosial dan kemampuan berpikir kritis. Tetapi keberhasilannya tergantung pada desain tugas, mekanisme penilaian, kesiapan guru, dan dukungan sarana prasarana. Secara struktural, kurikulum K13 lebih menekankan tematik terpadu, sedangkan kurikulum Merdeka memberikan fleksibilitas berbasis capaian pembelajaran. Belajar dari Finlandia dan Singapura menunjukkan bahwa faktor kunci adalah kombinasi otonomi profesional guru, kualitas pelatihan, serta sistem dukungan yang konsisten. Di sekolah tempat saya mengajar, transisi menuju kurikulum merdeka membuka peluang inovasi. Namun perlu langkah-langkah konkret untuk memperkuat kapasitas guru dan sarana agar pembelajaran kolaboratif dan adaptif menjadi nyata dan berkelanjutan. Nah, sekian hasil jawaban yang telah saya sampaikan terkait diskusi 10. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.